bukannya memperbanyak tes, malah pameran soal wah tidak ada nih lahan kuburannya gitu. Bikin 2 hektar di Palembang tuh, wah bangga gitu. Saya sebagai wali kota bangga membuat kuburan untuk para pasien COVID-19. Mana cuy? Podcast lah, wah. Masa pandemi ini pokoknya jaga kesehatan, jangan buat peraturan aneh-aneh. Iya betul. Nah, di Bank di Batam ada buat peraturan aneh nih, nggak boleh pakai celana pendek. Udah kayak masuk abri. Iya. Tak boleh pakai celana pendek, Bang. Iya, mak aku mau ambil pensiunannya tadi kan, nggak bisa. Iya. Polisi. Makanya kemarin tuh aku kepikiran sebenarnya protokol WHO ini mesti diubah biar orang-orang menurut. Iya. Orang jangan disuruh pakai masker keluar rumah. Mestinya cara pencegahan COVID-19 adalah dengan tidak berkolor dan tidak bercelana. Pasti orang nggak akan ada yang keluar rumah. Betul Bang. Dijamin. Itu mencegah tuh. Jangan kan keluar rumah, keluar ruang tamu aja udah malas. Bapak kita kan gabel kayak gitu kan. Mesti diubah berapa protokol kesehatan nih. Terus pakai masker jangan nutup mulut atau hidung. Tutup mata. Iya, jadi nggak bisa keluar. udah. Gila sekalian aja udah. Tanggung. Oke, apa cerita nih? Itulah Bang, celana pendek nggak boleh, itu udah sakit. Kalau di Palembang ada nggak yang aneh gitu sebelum kenalan dan lain-lain lah. Aduh, banyak lah ya sekarang nih yang aneh-aneh, saking bingungnya anehnya aku udah males lagi mikirin. Gila ada semua orang-orang nih. Ya. Makanya yang kepikiran tadi adalah mengubah protokol WHO itu biar orang-orang memang benar-benar mujarab anjurannya jadi. Ya kan? Kita suruh pakai masker, ada aja yang bilang aja nggak usah pakai masker, padahal ada uji cobanya, istilahnya aduh gila lah. Maunya MUI semua orang jadi dokter gitu. Perkenalkan diri dulu Bang, standar lah. Biar banyak yang tahu kan. Oke, halo ya semua. Ini apa kalian nyebut pendengar kalian nih? Nah, nggak ada, Y aja Bang. Wire. Iya. Kali wire kayak band punk. Oke, yang dengerin podcast Y ya. Wah. Ini sebenarnya saya udah mantau banget nih podcast ini salah satunya. Saya suka mantau, aku nih suka mantau podcast yang ada yang bukan top 5 lah ya. Bukan berak, bukan lawless, bukan macam-macam lah. Nyari teman-teman yang di nah, ini salah satunya podcast W ini. Aku Rian Pelor ya, kemudian diajak sama teman-teman buat ngobrol ya. Aku nih ya anak gang biasa lah ya. Anak gang. Pulau. Kami ini emang anak gang. Dikasih susu almond ini. Pucat aku Bang. Mus pucat, bukan ada pucat. Naik sini aku. Minum susu almond kau pucat. Iya Bang. Oh ya? Senak sini Bang. Emang harus alkohol. Iya, coba kau campur dikit. Bisa, itu Bang. apa tuh? Campur Iceland dikit. Iceland. Bisa ya? Nanti tak bergabung senyawanya air almond itu sama. Nah, jadi gimana tadi Bang? Mantau kami untuk apa? Hah? Ya dengerin aja, nggak penting didengerin. Pandemi ini kan banyak waktu luang ya, kan? Iya betul. Cari-cari aja gini. Podcast Y ini menarik juga ya. Hidup segan, mati tak mau. Kadang sering, kadang lancar, kadang enggak. Gitu. Jarak satu posting bisa sebulan gitu. Enggak lah, setiap seminggu ada update. Ada ya. Kalau ada narasumber, kalau tak ada pening. Nah gini lah Bang, di Palembang gimana nih Bang keadaan Bang? Tadi kan kata Abang ya orang-orang udah nggak peduli lagi. Sedangkan ya kayak mana nih? Iya, di Palembang sih masih PSBB itu. PSBB-nya itu singkatannya adalah ini mungkin ya pembatasan sosial biasa baik. Biasa baik. Nggak ada istimewa-istimewanya, cuman masalahnya jangan Gojek GoRide nggak bisa narik gitu kan ya. Istilahnya seperti itu ya. Tapi permasalahan utama ya sebenarnya bukan policy ya. Masalah utamanya itu adalah awareness masalahnya. Iya. Kalau policy tanpa awareness ya eksekusi di lapangan ya akan seperti kayak kita lihat sekarang gitu. Mau dimanapun itu gitu loh. Istilahnya gitu. Ya yang kocak-kocak lucu-lucu juga banyak gitu loh. Contohnya ya, Bang, aduh. Kan kayak orang-orang pada perlu yang lucu-lucu nih. Ya apa ya yang lucu-lucu ya bukannya memperbanyak tes malah pameran soal wah tidak ada nih lahan kuburannya gitu. Bikin 2 hektar di Palembang tuh. Wah, bangga gitu. Saya sebagai wali kota bangga membuat kuburan untuk para pasien COVID-19 gitu ya. Itu prestasi ya mungkin ya. Terus istilahnya ya gitulah dana-dana ya kan tahu kan orang-orang bikin PSBB itu kan sebenarnya buat ngincer dana alokasi itu kan, ya kan? Betul, kita nggak tahu lah penyalurannya kayak gimana gitu. Makanya kadang di lapangan pun kayak gitu.
Ya kayak aku ngobrol sama aparatur yang jaga checkpoint gitu, mereka juga ngeluh gitu ya. Dan banyak juga dari aparatur-aparatur itu sendiri yang bahkan tidak mengindahkan protokol gitu loh ya. Gini deh, mau bubarin orang rame-rame, pas keluar dari mobil 6 orang, ya gimana? Distancing ya coba. Iya. Gitu. Kalau di Batam mantap tuh Bang cara bubarinnya. Kenapa? Di Batam. Gimana? Ini mikrofon polisinya feedback. Anjing. Noise bombing ya. Iya, anjing. Batam itu. Baru kali ini aku dengar noise terganggu. Tapi tetap Pak di Batam. Coba kalian cek juga. Itu mungkin ada kayak geng-gengannya anak dari main di Singapura dia sama si apa? Saleh. Itu siapa sih? Saleh Botak. Iya. Lah feedback ya ini mungkin karena pengaruh ini kali Fadli. Gitu kan. Ibumu kan anggota kepolisian, mungkin dia terinspirasi dari anaknya, disampaikannya lah ke rapat kerja kan. Ini cara kalian. Ini anak aku dia terganggu tiap hari dengerin anak aku. Coba kalian buat jalanan nih. Direkam dulu kan, mau macam gini suara dia nih. Ayo, Padahal kami pas lagi di jalan kok. Terus gitu kalian dengar kan? Ini kayak lagu aku nih. Apal noise, lagu aku lah. Noise. Gak kuat, gila itu gennya gede kali asli. Nah kita udahlah lupakanlah COVID nih, COVID terus dibicarain di tongkrongan di ini. Abang nih gimana sih bisa jatuh cinta sama musik itu apa Bang? Jatuh cinta sama musik itu apa ya? Pasti peran serta keluarga lah kalau aku pikir ya. Kalau keluarga aku tukang batu ataupun tukang besi, mungkin aku jatuh cinta ke tukang besi dunia ranah ya, blacksmith gitu ya, pandai besi gitu. Nah, tapi mungkin memang karena ini ya, di rumah itu bapak itu kan orangnya betul ya. Dia itu cenderung orang yang belajar prestasi gitu. Nah, sisi seni ini kalau aku pikir-pikir kemarin baru aku mikir-mikir itu ya, sempat posting juga di Twitter. Sisi seni aku nih muncul dari sisi ibu kali. Karena dari sisi ibu, kakek segala macam itu berkesenian semua rata-rata. Kakek aku main biola, ada yang main ini, ada yang penyanyi seneng jazz dan rata-rata seneng jazz gitu. Dan waktu kecil itu emang aku sudah dipaparkan kesenian. Tahu nggak apa kesenian pertama yang dikasih oleh disodorkan ke aku waktu kecil buat anaknya? Tahu nggak? Ini nggak tari? Ikut nari, Pak. Iya. Bang pernah komen aku beli vinyl nari ya apa waktu itu. Wah, dulu aku nih belajar ini itu. Iya, Serampang 12, payung, joget Melayu, macam-macam lah. Itu tari itu dulu tuh. Nah, tapi ibu nih juga suka musik ya. Jadi aku dengerin dia muter Joan Baez, Lobo. Ya awalnya dari rumah memang ketertarikannya hingga kemudian ya kita nyari sendiri ya. Ketemu om aku juga senang musik, dikasihnya kaset Slayer waktu SD. Papa 10 kayak gitu-gitulah. Nah, itulah dari keluarga pastinya. Standar tapi dari om ibu, kan? Om iya. Standar om pasti om yang kayak gitu-gitu sih. Kok paman juga kan man? Nonton bokep kan paman kan? Aku nggak punya temen lah. Aku nggak punya temen soalnya waktu kecil. Aku kan pindah-pindah dulu. Bapak kan tentara kan. Tinggal di sini 3 bulan. Nggak punya. Jadi nggak mungkin aku dikasih oleh teman saya. Oh enggak. Jadi yang paling dekat itu aja keluarga. Gitu. Keluarga betul Bang. Omku lagi berkunjung atau kayak gimana gitu. Nah ya kayak gitulah. Ketika SMP baru mulai ngeband beneran tuh. Beneran di SMP 1 tuh Tanjung Pinang tuh sama orang si Ekosam itu ngeband dulu tuh. Ada gitaris jago lu di sana tuh. Di Tanjung Pinang. Dia mainin Metallica lah ya, Metallica gitu, metal gitu ya kan. Ya kayak gitulah. Tapi aku senangnya R&B dulu. Kalau nggak dengerin yang kencang-kencang, aku dengerin R&B aku dulu. Contohnya Bang? Ya, Bobby Brown. Terus kayak All For One, dengerin As We Stroll Along Together, ya kan? Gitu. Semua jadi rata-rata lagi mencari, tapi yang itulah, yang into banget itu akhirnya metal dan punk, udah 2 itu. Tapi ada alasan lebih tepat nggak sih Bang? Karena movementnya atau karena emang ini pas nih di kehidupan aku? Gitu kan? Yang cocok. Kita kan ngomong musiknya ya. Kalau musik buat aku nggak tahu ya. Semua jenis musik aku rata-rata suka gitu, termasuk dangdut. Gitu. Kalau kemudian secara spesifik gitu musik suka sama genre tertentu taruhlah metal karena pada waktu itu wah orang 90-an pemuda mana yang nggak dengerin metal. Iya sih Bang.
di majalah Hai itu isiannya bahasnya metal semua semua. gitu. Sampai muncullah alternatif gitu kan ya. Wah, gitu. Nah, kalau yang bener-bener kayak tergugah banget sih sebenarnya punk rock. Kalau ngelihatnya itu bukan masalah movement, nggak ada movementnya waktu itu. Tapi liriknya ya, gila nih band. Cuma kalau kita baca Iron Maiden kan Run to the Hill, ngapain orang lari ke gunung gitu. Gitu, lari ke gunung, lari ke hutan, terus Metallica nih lonceng ini berbunyi buat siapa sebenarnya? Ride the Lightning, gimana cara menunggang petir kan? Iya. Breaking Dead yang ternyata cerita tentang Nabi Musa, gitu kan. Jauh gitu loh. Ketika dengerin punk rock, wah, kayak secara chord simpel musiknya. Dan liriknya tuh dekat sama kita ya, remaja yang sedang mencari jati diri, hormonnya sedang bergejolak, masuklah kan ya, apa namanya, misalnya dengerin kayak NoFX gitu, What Matter Our Parents These Days, kayak gitu-gitulah. Terus kemudian Bad Religion dan Kennedys, liriknya tuh bisa relate gitu. Ditambah, kenapa sangat relate? Karena waktu itu kan aku tumbuh di era Orde Baru, Wak. Iya Bang. Enggak ada kata ngelawan tuh. Nah, orang-orang ini muncul kan, gila ya. I wanna see the Constitution burn, I wanna see the White House overturn gitu. I wanna witness some blue blood we bread, gitu kan ya. Itu kan ya, murder the government, American Jesus, crash, do the living, terus kayak di-exploited. Wah, itu kayak, wah, jebret in your face gitu loh. Jadi kayak kesenangan tersendiri tahu ada pemberontakan, ada pemberontakan dalam lirik mereka. Gitu itu sebelum Orde Baru. Dan ditambah ya sebelum lah, tahun 95, 94 kayak gitu. Tapi dan Orde Baru kok bisa kecolongan Bang ya? Jangan ngomongin Orde Baru dulu, ini ngomong musik dulu lah. Oke. Nanti ke situ nih. Jadi ditambah lagi satu lagi apa? Waktu itu kan lagi remaja nih, pindah-pindah terus. Aku nih suka dibully dulu, anak baru nih, tiap sekolah anak baru nih. Iya, tapi ketika dengerin punk rock gitu loh, wah. Jadi kayak ada alasan, aku nggak boleh diam aja nih. Nggak bisa lo bilang fuck you, walaupun habis itu digebukin gitu kan. Ngentot lah kalian lah. Walaupun digebukin gitu. Paling nggak berani ngomong, ngentot kalian lah, kontol kau. Kayak gitu. Apalagi abang nerd kan? Wah banget. Ya, itu kan. Juara kelas lu terus. Ya pasti habis lah kena bully, anak baru. Nerd. Sebentar sana pindah, sebentar sini kan. Iya. Dan aku juga nggak terlalu suka dengan status anak komandan kan ya. Gitu. Nah, itu perlakuan lagi Bang. Seperti apa tuh Bang? Kalau abang kan anak salah satu petinggi lah di zaman itu kan. Itu gimana tuh Bang? Mau rebel tapi bukan petinggi lah. Bukan petinggi lah, dalam artian ya Bapak ada jabatan. Nah kayak misalnya kalau dulu kan kayak di Tanjung Pinang ya kan, Kodim itu kan sampai Natuna sana kan, cukup luas lah. Jadi ya aku malas sekali sama kayak gitu, makanya aku biasanya diam-diam aja gitu. Sampai kemudian hingga pas aku pulang sekolah tuh pulang sendiri gitu ya. Kadang itu tuh ketahuannya pas lagi dijemput, jemput ya kan, mobil dinas ya kan, iya makin dibully, bukannya malah makin takut, makin dibully. Aduh. Ranking terus lagi kan, makin spontan. Aku ranking bukan karena pengen ranking. Kalau nggak ranking aku dimarahin di rumah. Pasti lah Bang. Ya jadi kayak si Malakama kan. Baru masuk kota, disorot, jeder. Akhirnya salah satu cara buat itu ya itu dengan punk rock, dan akhirnya aku berani jadi ketua kelas. Kalau kita nggak bisa nyerang secara personal, kita serang secara sistemik. Kelas bro. Jadi apa? Jadi ketua kelas ya? Macem-macem aksesku langsung ke kepala sekolah. Laporan. Jadi ya itu kayak tadi kan, itu kan sebenarnya punk, contohnya kayak apa namanya, ally with your enemy gitu-gitu kan, Sex Pistols kan, use your enemy. Using your enemy. Ya, itu kan apa enemy yang abang terapkan kan? Itu SD udah nerapin kayak gitu. Enggak lah, itu SMP SMA. Ya. Terus Bang, yang paling abang
paling musik punk ini yang paling dipakai tuh pas di daerah apa tuh? Pas pindah ke daerah apa? Sebenarnya enggak ya, sebenarnya kayak paling kepake atau enggak, tapi dia itu menjadi apa ya? Menjadi satu benih empowerment gitu loh, kayak pemberdayaan diri gitu. Yang paling luar biasa. Dulu kan aku hampir masuk tentara kan, dalam artian SMP itu cita sempat mau masuk tentara, tapi bapakku bilang kalau kamu mau masuk tentara kamu mesti lulus ke SMA Taruna Nusantara. Bagusnya adalah nilai matematika tuh nggak mencukupi gitu ya. Nah, padahal yang lain udah aman itu fisik segala macam. Jadi nggak masuk itu. Nah, satu yang jadi punk rock yang menurutku ini yang jadi kayak benih pemikiran yang akan kemudian berguna di kemudian harinya gitu. Terutama ketika kuliah ternyata. Ketika itu ya karena dia kan membuka pikiran kita nih kan kayak kayak momen pencerahan gitu ya. Nah, selanjutnya itu ya jadi bertahap egalitarianisme tuh ini gitu loh. Anarkisme itu sebenarnya bukan soal bom, demokrasi itu ini. Yang paling berguna kemudian adalah itu yang menjadi trigger aku ngambil kuliah sosial politik. Iya, karena dengerin liriknya politikal semua kan, ditambah aku pengen tahu sebenarnya ada apa sih di era itu pada waktu Indonesia ini gitu. Tapi kenapa pilih kampus itu, Bang? Pilih Jayabaya. Ya karena tadinya aku daftarnya di Unpad. Tapi di Unpad gak terima, diterimanya aku di Unsri ekonomi. Aku nggak mau, akhirnya aku udah nggak usah kuliah dulu lah. Akhirnya itu bapakku yang nyaranin. Gitu. Nih di Jakarta nih Jayabaya, ya nggak tahu ternyata kampus itu kampus sangat drug lord banget tuh kampus. Iya. Makanya kok pilih itu gitu. Tapi dosen-dosennya luar biasa waktu itu. Akreditasinya A waktu itu si Jayabaya. Untuk sosial politiknya. Untuk sospol, untuk hukumnya oke banget malah waktu itu. Gitu. Akhirnya itu. Nah, apa yang kemudian berguna banget itu menjadi pengantar yang membuka aku ke hasanah pemikiran yang berbeda gitu. Jadi bukan hanya kemudian wah aku mesti jadi begajulan kayak gini, enggak. Karena waktu aku nemuin punk rock itu tuh kayak di rumah ini kan sangat idealis gitu ya. Teratur, disiplin. Aku nemuin punk rock itu buat peace, buat bikin orang tua kesal aja gitu loh. Contohnya? Jadi ya contohnya gitu ya. Ketika jadi ada contohnya rambut mohawk gitu. Aduh. Rambut mohawk, aksesoris kayak gitu itu ya kadang-kadang ya di umur belasan itu yang kita lakukan kan kita hanya untuk membuat orang tua kesal doang, bukan masalah pencarian jati diri ya, karena kita nggak mau disamakan ataupun diberi tuntutan sama kayak mereka. Nah di fase keduanya adalah ternyata membuka pemikiran gitu, lirik-lirik Greg Graffin, lirik-liriknya kayak Penny Rimbaud dari Crash gitu kan ya. Terus kayak lirik sarkasmenya NoFX kayak gitu dan banyak sekali kentar unsur sosial politiknya gitu ya, walaupun dengan angle yang macam-macam itu kemudian memberikan pemahaman di kepala ini saya mesti tahu apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya gitu. Karena mereka kan bercerita di konteks negara mereka kan, Amerika, Inggris ya, kontribusi negara-negara kulit putih lah istilahnya. Relate juga. Ya, nah tapi kemudian aku nggak bisa nemuan ada beberapa hal, tapi aku mau ngelihat lebih dalam di Indonesia. Ini aku ambil jurusan sosial politik. Punk rock itu kemudian berguna ketika kemudian aku mengambil pilihan itu. Gitu. Karena aku mau ngelihat kenapa bapakku yang idealis ini kok bisa disingkirin, istilahnya kayak gini, macam-macam lah. Realita yang membentuk istilahnya apa ya, kenyataan dan realita membentuk kesadaran, dari kesadaran membentuk pilihan. Jadi itu sih buahnya. Tapi di rumah abang bilang nggak sama orang tua, punk itu gini loh, gitu? Enggak lah. Enggak ya? Ada. Mana tahu. Enggak lah. Baru kemudian setelah di luar melewati fase remaja, baru aku bisa ngobrol sama itu. Baru bapakku nyodorin gitu, misalnya kan, gue nih ada teman kamu nih di Metro TV, misalnya ada Mike Marginal, oh iya aku. Dia paham kehidupan saya. Aku nggak bisa, namanya orang umur belasan. Kita duduk sebelahan sama orang tua aja pasti berantem. Iya. Tanya si Sarman pertama kali tatoan gimana ceritanya. Nah, emang sama lah bang. Nak dihapus dari kakak. Kan? Tapi kalau aku bilang sama ibu kan, kalau marah aku buat lagi. Makanya dia mendiam. Kalau dia marah buat lagi. Tato terakhirnya surat Yasin si anjing. Surat Yasin. Ayat kursi. Terjemahan aja. Ayat kursi, ya ampun. Terjemahan. Lagu Krisya. Payung ya.
Buat nyari pembenaran juga itu kau buat kayak gitu pasti. Sampai tengok. Buat salah sedikit tengok. Oke bang, kan tadi kan kental sekali dengan Melayu, abang suruh menari dan lain-lain. Nah, menurut abang di masa itu atau di masa yang lalu ada musisi Melayu yang harus dikenal seharusnya, tapi jarang orang tahu band atau apa. Kalau aku ya, kalau menurutku malah predecessor pedangdut seperti kayak Hanif Bahasuan, ya istilahnya. Tapi aku sih yang paling melekat banget itu sebenarnya satu sosok sebenarnya, P. Ramlee kalau aku. Gila itu aku terekspos dengan P. Ramlee itu sejak SD aku udah terpapar ke beliau ya. Bahkan sebelum aku into like metal itu tuh P. Ramlee udah ada kalau ngomongin Melayu ya istilahnya. buat ya. Karena dulu kan di daerah-daerah kita kayak misalnya aku tempat tinggal di Tembilahan, kemudian di daerah itu kita pasti mesti pasang parabola kan. Ya, parabola kan kita nangkap siaran TV3, TV2, gitu ya. TV2, TV1. Gitu. Daripada Sri Mulat ataupun sosok-sosok Indonesia, malah sosok Melayu yang paling melekat, sosok budayawan yang paling melekat ke aku itu adalah P. Ramlee, jujur. Gitu. Dan nggak bisa dibilang juga dia adalah aset Malaysia ya, karena dia adalah keturunan Aceh. Ya, Aceh bang. Iya. Sampai jadi nama band dia. Itulah P. Ramlee itu jadi Raja Kapur dari P. Ramlee juga bang, seniman Bujang Lapuk. Iya, Raja Kapur tuh tahu ya. Mudah Raja Kapur tuh. Gila tuh hebat tuh. Kalau menurut gue, kalau sosok yang di Indonesia waktu kita kayak Orde Baru tuh kayaknya susah ya. Istilahnya banyak sekali restriksi buat budayawan. Gitu. Bahkan ketika kecil aku nggak kenal nama Rendra. Bener P. Ramlee. Kalau bukan Rendra, bukan ini P. Ramlee. Benar. Ya, karena produk budaya sekitaran, iya. Melayu yang dan perlu diketahui ya, Melayu ini kan ngomongin serumpun kan. Kenapa kemudian kok ibu aku Melayu? Karena orang Palembang juga Melayu juga. Iya, betul. Melayu Delhi, Sumatera ini kan Melayu sebenarnya. Nah, terus dari Melayu, abang inilah dulu, aku jadi lupa pertanyaannya bangsat. Kalau bagus tadi pertanyaan. Pakai skrip anjing. Ada bang, ada. Cuman ada, ini kadang-kadang ide tuh masuk aja tuh bang. Ada lupa juga nggak tahu bangsat lah. Nah ini nih Raja Kapur kan baru ngeluarin lagu single, baru. Abang dengar nggak single? Oh ya. Pendusta. Kapan tuh? Iya. Yang Pendusta bang. Udah rilis kan? Iya. Gimana menurut abang? Macam mana tuh bang? Ada berat sebelah atau macam mana? Aku sih kalau penilaian ya, kalau aku menilai sebuah karya musik itu susah ya antara bagus atau tidak sebenarnya, karena menurutku ya sebuah karya itu ditaruh di publik itu 1.000 orang yang dengerin pasti punya 1.000 kemaknaan ya kan. Iya, bang. Misalnya kalau menurutku ya. Tapi kalau ngelihat dari jadi kalau misalnya ada band baru yang paling realistis buat aku adalah melihat perbandingan dia dari sebelumnya gitu. Gitu. Karena progresi itu kan nggak mesti maju ya, istilahnya kayak gimana ya. Orang progresi pasti ada kemajuan atau enggak, istilahnya kayak gitu. Nah kalau yang dibandingin sama ya secara benang merah masih cukup kuat istilahnya. Tapi apa ya permasalahan ya Raja Kapur nih gitu loh ya. Ada yang kayak ya itu ya aja tuh dikit itu yang kalau kita bisa ngerasain soul dari lagunya. Heavy-nya sih heavy. Permasalahannya mungkin adalah ini. Kalau personilnya mungkin ada di band lain, di band ini, di band itu mungkin akan berpengaruh ke ya, karena apa ya? Jadi kita cuma bikin riff yang bagus gitu, bukan riff yang enak. Biasanya kayak gitu ya. Itu sih menurutku. Masih kurang soulnya dikit lagi gitu. Tapi oke sih. Oke, aku suka heavy. Karena kebetulan aja nih Raja Kapur, kita ngomong Raja Kapur juga. Nih kan? Dan juga aku pun sudah beralih ke senar 4 juga bang, tak main gitar lagi. Iya, main bass. Iya. Sian aku. Apa putus 2 senarnya? 2. Senarnya 4. Nah, Sumatera waktu di zaman kecil abang nih, kalau yang underground ini kayak mana bang Sumatera? Underground bawah tanahnya tuh ya. Waktu di zaman abang apa ya? SMA. Ya jelas kalau aku mulai ngeh akan band-bandannya pas SMP SMA lah ya.
Ya, yang pasti yang paling dominan ya kita perlu akuin ya, band-band rock, band-band metal ini kan tumbuh dari iklim kultur festival kan. Iya bang, ikut kompetisi band gitu. Dulu istilahnya kayak gitu ya, belum ada scene-scene-nya juga istilahnya kalau ya ketika itu ngelihatnya. Oh, yang ngebangun salah satu momentum besar pada zaman dulu tuh kayak ada festival rock Elok Selebor kan. Iya. Itu kan. Itu kayak dulu di Tanjung Pinang aja, aku nonton itu ya festival di kaca piring itu aja udah. Dulu kan. Kaca puri. Nah, aku mulai ngeh ketika ya terus kayak yang suka metal itu karena kita main nongkrong bareng aja istilahnya kayak gitu. Nah, tapi memang scene itu muncul dari tongkrongan menurut ya. Maksudnya kayak gitu. Aku mulai ngeh itu ngelihat ketika di Medan sih ya. Di Medan tuh ternyata ada ya tongkrongannya, anak-anak Inalum yang di sini, yang di situ, istilahnya ketika datang ke gigs mereka ngumpul rame-rame, gitu. Aku nonton gigs hardcore pertama kali itu di Medan, nonton Pupen waktu itu, istilahnya. Kemudian di Tapian Daya ngelihat Bad Radio, ngelihat Netral masih gahar. Ya, si gahar Netral dulu. Ya, Bad Radio itu kemudian vokalisnya jadi vokalis Purgatory. Wah, itu di Medan aku kebuka ternyata ada komunitasnya. Gitu. Nah, ketika itu dan metal pun ada komunitasnya ternyata ya gitu, sampai ada radionya dulu kayak di Medan tuh ada nama radionya Bonsita. Wah, di situ kita ngupdate lagu-lagu tuh istilahnya Kiss gitu. Nah, ketika ngelihat itu, jadi makanya kalau ngomongin komunitas, trigger aku tuh di Medan. Ketika pindah ke Palembang, di situ aku mulai berproses. Nah, mulai ketemu teman, kita nongkrong bareng, jadilah embrio dari komunitas. Dulu itu emang kalau ngomongin komunitas yang ada, tiap kota pasti ada. Tapi mungkin ya hanya karena teman-teman setongkrongan aja, 5 orang tukar-tukaran kaset, gitu kan ya. Kayak di Jakarta kan ada kan yang anak-anak di pit pub gitu, yang datang ke klub itu. Ya teman-temenan. Kalau sekarang kan kita nggak kenal karena senang musik sama, bisa jadi brand. Luas gitu. Kalau dulu ya emang karena teman satu sekolah, teman satu komplek, main kan? Ini. Jadi makanya ada istilah ngeracunin kan, ngeracunin nih. Gitu. Dulunya anak slang, jadi kultura. Ini racun, Pak. Tapi emang metal dulu, Bang. Ya di mana-mana tuh metal dulu ya di Indonesia ini ya? Pasti metal dulu. Karena dulu, ada hubungannya nggak sih dengan konser tahun 92 itu? Yang mana Metallica? Sepultura dan Metallica. Sepultura dan Metallica ya. Aku pikir apa ya? Seperti aku bilang, punk ini kan muncul sebagai tren itu kan bisa dibilang momentumnya di era-era 90-an awal. Ya kan? Cuma jelang sampai ke Green Day. Oh, Green Day. Gitu. Nah, kalau metal tuh udah ada berapa wave ya, taruh lah. Yang orang-orang yang dengerin speed metal, Iron Maiden, wave 1. Wave kedua, thrash metal, orang dengerin tuh, Metallica. Wave ketiga, kemudian muncul lagi death metal. Itu ini nih, ya kalau punk ini kan 70-an, terus kemudian redup berubah jadi new wave. Dia kemudian pindah di underground, sehingga baru bisa mencapai populasi publik yang meluas di era 90-an gitu. Iya, baru kayak gitu. Makanya jelas metal duluan. Ya, orang gondrong duluan daripada mohawk. Iya. Ya metal. Istilahnya, dan dulu majalah musik Aktuil itu kan, wah, di Purple adalah band terbaik dunia. Musik-musik gondrong itu duluan memang gitu, pastinya memang itu loh. Dan dalam segala varietas ya metal duluan berarti. Ya di Palembang pun gitu, kita belum ngepang nih, anak metal dan nongkrong duluan dah ikut ini gitu. Lama ya. Jadi Pinang ya kan kayak gini deh, di Palembang itu ada di akhir awal 90-an tuh ada namanya bandnya Metalator, main ngetres. Metalator. Ngetres, kita masih pupuran muka putih gitu ya, mau main sore gitu. Ya udah main di TVRI, main thrash metal ini di Palembang kayak gitu. Metal ya duluan. Tapi emang metal semua ya duluannya, ya duluan anak metal dulu kali ya. Ya kan betul. Ya fanzine yang ada di Indonesia pertama kali aja apaan? Ya kan fanzine metal dulu di Ujung Berung. Apa namanya itu lupa. Tapi Bang, ada nggak sih andil... Bagian dari tren youth culture lah. Youth culture yang pertama kali diterima di Indonesia itu. Punk itu udah ada.
Tapi orang nggak ngelihat kayak way of life ataupun komunitasnya. Metal kan lebih obvious dan media lebih banyak yang mengekspos. Wah, kalau ngomongin di Indonesia ya seluruh kultur kita dibikin dari bajakan ya, walaupun emang nggak ada pembajakan kalau nggak diakui itu sebagai pembajakan kan regulasinya belum ada dulu kan. Sampai kita di ban dunia kan? Ya, kalau aku pikir di Indonesia itu dari majalah dari 60-an ya, dari 70-an lah, majalah Aktuil lah. Momentumnya metal tuh awalnya kan rock and roll ya pasti ya. Metal. Misalnya orang mulai ngelihat kayak Led Zeppelin, The Purple itu. Exposure media tuh udah duluan, ditambah High gitu kan, gila. Headbangers Ball di NTV. Kayak Palembang tuh di Sumatera, bukan Sumatera lah, dibanding kami ya, di Batam lah emang baru ya. Kalian kan punya Golden Wing gitu bang, ada band tahun 70-an tuh. Sekarang tuh kayak gimana orang itu, dia tuh kayak di Palembang tuh kayak Tuhan gak sih Golden Wing ini? Apa ya? Mereka ada meninggal semua personilnya kebetulan. Yang sempat ketemu sama satu personil terakhirnya itu basisnya Auman. Sempat ketemu dia, sempat ngobrol waktu dia di radio. Pada waktu itu, kalau ngomongin soal Golden Wing ya, dulu kan band-band ini banyak band-band asuhan ya. Jadi ada band asuhan TNI AU, band asuhan TNI AD, kayak Kus Plus main itu kan di acara jenderalnya Laksamana Angkatan Laut dulu kan, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Jadi kalau tahu aku dulu Golden Wing itu ada salah satu band asuhan Angkatan Darat aku lupa gitu. Nah, mereka tapi waktu itu mereka cukup diapresiasi ya, tapi mereka belum netepin genre secara spesifik. Kadang di satu sisi mereka bisa main Melayu, kemudian bisa main psychedelic, istilahnya ya karena visi karena di Palembang juga nggak ada akses buat ke situ kan. Satu lagi ada sebenarnya legend juga dari keluarga besar Bayumi, itu namanya Arulan tahun 60-an tuh. Iya, Arulan iya. Gembala Sapi sama Norma Sanger ada mainin kayak surf rock, musik lautan teduh gitu kan ya, kayak Hawaiian gitu-gitu. Kayak gitu. Arulan ada dulu, Arulan, Golden Wing itu nama-nama besar. Arulan malah lebih berhasil dari Golden Wing karena apa? Mereka jadi band istana dan sempat main di TVRI kan, mengisi acara TVRI dulu Arulan. 70-an gitu. Iya itu keluarganya si Saiba, Keluar Malam, Adida yang punya Rosi Fatmawati. Iya. Jadi keluarga orang itu malah yang sekarang yang satu-satunya venue yang available kayaknya cuma itu kayaknya di Jakarta. Yang mungkin di tengah, dan proper ya mungkin ya itu tadi Rosi Musik gitu. Kan orang Palembang ternyata ya. Iya. Wah dia punya legacy yang cukup panjang di Palembang. Punya masjid juga di Palembang kan? Masjid ya, kan radio tempat aku kerja juga punya keluarga Bayumi juga. Pantes. Radio abang nih kayak mana sih? Kok bisa muterin lagu yang kayak gitu? Padahal radio itu kan beda istilahnya. Bisa kayak gitu? Ya dikasih hak prerogatif karena sesuai segmennya gitu. Tapi kalau diperhatiin aku juga ada kompromi kok. Di segmen berapa aku puterin top 40 rock dong. Ya kan? Tetap segmen berapa terus klasik rocknya yang kenceng-kenceng ku taruh di tengah. Ada juga. Tetap ada mengakali selera. Gila taruh Brutal Truth track pertama orang baru. Masya Allah. Terkejut. Musik juga. Tetap kinerja sebagai radio untuk nge-serve publik ada. Kalau diperhatiin kayak gimana masih nge-serve publik secara keseluruhan. Gitu. Tapi mereka cukup kasih hak yang kebebasan buat aku nentuin playlist ya dan terutama di program director. Radio abang nih wajib loh jadi istilahnya udah kiprahnya udah nasional karena levelnya tuh udah beda karena jarang ada yang ngasih kayak gitu apalagi radio besar radio besar kan ini yang punya abang pegang ini kan radio major kan tapi kok bisa kayak gitu itu makanya ini yang punya radio gimana ini apa. Oh emang bosku itu ya emang dia orangnya cukup idealis lah kalau aku ngelihatnya. Tapi di satu sisi juga menghargai kreativitas gitu. Itu yang menariknya dari ini. Ya karena dari mereka juga ada open mind ya, ada terbuka pikirannya gitu. Jualan itu bisa dikulik lah. Iya, radio di Batam aja nggak berani muterin lagu orang Batam.
bisa dikatakan nih. Ini aduh nggak lah. Pokoknya seharusnya Radio Abang ini emang harus diwawancari di semua TV tuh yang program Abang ini. Asli. Jarang ya. Enggak Indonesia. Iya memang. Bisa kayak gitu. Ada. Tapi sekarang ya mungkin radio mau nggak mau ya industri yang lebih kompromi ya. Dalam artian ya karena pasarnya udah bergeser ya. Berubah cara orang menikmati radio pun berubah. Dan programku juga nggak muncul tiap hari. Muncul seminggu sekali. Kalau tiap hari munyang orang gila. Iya. Sawan. Programku kan spesial program gitu. Ditaruh di malam minggu 2 jam. Gitu. Istilahnya kayak gitu. Maju! Oke, selawan.